Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husnuwatimah Putri dengan NIM 231001101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan backpropagation fungsi aktivasi step dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi tujuan dari materi ini atau video ini yaitu untuk mensimulasikan bagaimana proses aritmatika atau proses matematika di belakang layarnya. Jadi kan selama kita ngoding menggunakan keras misalnya untuk fungsi aktivasi ini kita langsung menggunakan codingan. Nah, di sini kita akan tahu gimana cara manualnya atau proses di belakang layar dari matematikanya. Jadi kita di sini menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa data di mana untuk datanya sendiri di sini ada seperti biasa ada epoch, kemudian ada inputan X1 dan X2-nya. Jadi di sini ada dua inputan dengan menggunakan logika N. Kemudian ada targetnya dan ada biasnya. Ada bobotnya juga W1 dan W2. Nah, di sini ada kolom baru daripada video sebelumnya ya. Video perhitungan sebelumnya. Di sini ada kolom sigma, ini untuk menghitung fungsi aktivasinya. Kemudian ada kolom output. Nah, outputnya nanti kita menggunakan acuan if ya, karena kita di sini menggunakan fungsi aktivasi binary, di mana bisa dilihat di sini outputnya itu adalah 0 dan 1, otomatis dia fungsi aktivasi binary, dan dia ini merupakan fungsi aktivasi non-linear. Karena sebelum-sebelumnya kita hanya mempelajari fungsi aktivasi linear. Di sini juga kita membutuhkan learning rate. Ya, di sini learning rate-nya itu 0,1. Kemudian ada error seperti biasa dan ada mean squared error-nya atau MSI-nya. Jadi langsung saja kita masuk ke proses perhitungannya, di mana di data pertama ini kita masukkan data random untuk biasnya. Kalau Y-nya kan kita gunakan logika N ya. Biasanya di sini kita mulai dari 0, kemudian untuk bobotnya kita masukkan 3 dan bobot keduanya kita masukkan 2. Nah, di sini mulai perhitungannya kita menghitung nilai sigmanya ini, di mana ini merupakan menghitung nilai fungsi aktivasinya. Cara perhitungannya seperti ini, di mana nanti ada proses penambahan dari perkalian X1 dikali dengan W1, kemudian ditambah X2 dikali dengan W2, baru ditambah dengan biasnya terakhir. Maka di sini hasil fungsi aktivasinya itu 5. Kemudian kita akan menghitung nilai outputnya, di mana nilai outputnya itu kita menggunakan acuan if ini, yaitu jika nilai sigmanya itu lebih dari 0, maka hasilnya 1, dan else-nya itu 0 ya. Jika tidak, maka hasilnya 0. Di sini. Nah, di sini outputnya 1 dan kita menghitung nilai error-nya seperti sebelumnya, yaitu nilai outputnya ini dikurang dengan nilai targetnya dikurangi dengan nilai outputnya. Jadi hasilnya itu 0. Nah, untuk inputan pertama ini kita dapat hasil errornya itu 0 karena targetnya sudah sesuai dengan outputnya. Lalu kita bisa masuk ke inputan yang kedua, yaitu X1-nya 1 dan X2-nya 0, di mana targetnya itu 0. Di sini 0, di sini 0 ya. Oke. Kemudian untuk menghitung bias baru itu kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu nilai bias lamanya ditambah dengan hasil perkalian dari learning rate di sini, dan jangan lupa dikunci dengan F4 agar dia tidak bergerak ya saat kita tarik nanti.
kemudian dikali dengan errornya, error lamanya. Jadi maka biasnya selanjutnya itu adalah 0. Kemudian untuk menghitung bobot barunya, W1 itu dengan cara mirip-mirip dengan yang sebelumnya, yaitu dengan cara bobot lama ditambah dengan hasil perkalian learning rate dikunci, kemudian dikali dengan X1 dan dikali dengan error. Maka kita dapatkan bobot baru pertamanya itu yaitu 3. Kemudian untuk menghitung bobot keduanya sama, yaitu bobot kedua yang lama ditambah dari hasil perkalian learning rate-nya, jangan lupa dikunci, kemudian dikali dengan X2 dan dikalikan dengan errornya. Maka kita dapatkan di sini bobot baru, bobot keduanya itu yaitu 2. Dan di sini untuk rumus dari sigma, output dan error masih sama dengan yang di atas, jadi tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, karena kita sudah mendapatkan semua rumusnya ini, rumus cara menghitung bias baru, bobot-bobot baru, kemudian cara menghitung sigmanya, outputnya, dan errornya, maka kita tinggal tarik saja untuk inputan ke-3 dan ke-4 ya. Oh iya, sebelumnya di sini errornya itu -1. Kenapa? Karena di sini untuk targetnya itu kita mengharapkan dia mendapatkan nilai 0. Tapi untuk outputnya kita dapatkan malah nilai 1. Makanya di sini errornya itu -1. Nah, lanjut kita tinggal tarik saja ke bawah. Seperti ini. Nah, di sini untuk bias barunya ini sudah berbeda dan bobotnya juga berbeda. Kita lihat di sini untuk inputan ketiganya ini kita mengharapkan nilai 0, tapi outputnya ini 1, maka di sini error 1. Dan seterusnya, di sini kita mengharapkan 0, di sini 0, maka errornya juga 0 di sini. Nah, untuk epoch pertama ini kita masih ada beberapa error, yaitu 2 error di sini ya. Jadi kita akan menghitung MSI-nya atau nilai loss-nya ya. Dengan cara kita kalikan saja errornya ini dikali dengan error pertama ditambah error kedua dikalikan error kedua ditambah error ketiga dikalikan error ketiga. Aduh, lupa ya. Buka kurung. Oke, jangan lupa ditambah lagi untuk error terakhirnya dikalikan error keempat. Kita tutup kurung dan dibagi dengan 4 ya. Karena di sini ada 4 inputan, jadi dibagi 4. Nah, di sini nilai loss-nya itu masih terbilang besar 0,5, maka kita akan mengulang setiap epoch ini sampai MSI-nya ini bernilai 0 atau lebih kecil ya, atau mendekati 0. Maka kita masuk ke epoch kedua. Kemudian bisa di sini kita tambahkan saja epoch pertama ditambah dengan 1. Untuk ininya kita copy saja untuk nilai inputannya, dan ini bisa langsung kita tarik ya. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini juga masih terdapat error yang untuk epoch keduanya masih error di tempat yang sama. Pasti ini MSA-nya juga sama sih. Kita copy aja. Nah, oke, kita bakal copy aja semuanya ya, sampai kita dapatkan nilai 0 atau lebih mendekati 0 ya. Di inputan ketiga, di epoch ketiga maksudnya masih errornya masih di tempat yang sama dan masih 0,5. Kita coba lagi, di sini masih, yang berbeda tuh hanya bobot dan biasnya ini. Kemudian di epoch kelima masih, kita lanjutkan lagi, di sini epoch kelima juga masih di tempat yang sama errornya. Dan di epoch ke-7 juga masih 0,5. Kita coba epoch ke-8.
Nah, di epoch ke-8-nya udah lebih kecil ya untuk MSI-nya atau untuk fungsi loss-nya itu lebih kecil, yaitu 0,25. Karena di sini yang error di sini cuma 1, dimana targetnya itu 0, tapi dia outputnya 1. Jadi kita bisa mengulangnya lagi ya. Jadi kita ulang lagi sampai dia 0 atau lebih kecil dari ini. Duh, maaf ini tadi sebelumnya saya udah menghitung tapi rekamannya hilang. Oke, kita copy ini. Di epoch 10 dia masih 0,25 ya. Ini juga masih 0,25, epoch 12 juga masih 0,25. Dan di epoch ke-13 dia sudah 0 karena nilai errornya 44-nya sudah 0. Dan di sini targetnya sudah sesuai dengan outputnya. Jadi kita tandain di sini, jadi ini udah sesuai ya. Maka kita bisa mendapatkan nilai loss di fungsi lossnya itu di 0 dengan 13 kali epoch ya, atau 13 kali perulangan. Jadi kita bisa langsung masuk ke pengujian. Kita copy dulu ini nilai di atasnya. Di sini kita tanda dengan pengujian aja. Kita masukkan nilainya tadi. Aduh. Copy. Nah, di sini kita bisa copy untuk ininya. Enggak sih. Kita ini aja yang awalannya aja, kita copy terus kita paste value. Oh ya, ininya juga sih. Nilai terakhirnya ya. Kita paste value. Untuk ininya kita copy. Bentar, kita ini dulu. Nah, di sini untuk pengujian ini errornya 1 berarti kayaknya ada yang salah ya. Oh ini. Maaf. Nah. Oke, udah ya, udah sesuai. Di sini errornya 0. Outputnya sudah sesuai target. Kalau kita ubah di sini misalnya 0, pasti targetnya 0 kan karena logika N. Ya udah, jadi di sini coba kita 0 kan. Dia tetap 0, di sini 1 misal. Oke, dia tetap 0. Nah, untuk pengujiannya ini berhasil ya. Dari hasil training kita dengan 13 epoch bisa mendapatkan nilai lossnya itu 0. Untuk pengujiannya juga sudah 0 semua. Jadi untuk simulasi perhitungan backpropagation fungsi aktivasi step menggunakan Microsoft Excel ini sudah berhasil dan semoga bisa dimengerti. Dan bisa dipahami.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-10 ya, yaitu coding Python keras perbandingan fungsi aktivasi. Jadi di materi kali ini kita akan melakukan implementasi sederhana fungsi logika N menggunakan neural network yang ada di keras. Tujuannya itu untuk membandingkan performa dari dua fungsi aktivasi yang berbeda, khususnya dalam aktivasi linear dan non-linear. Jadi nanti kita akan menghitung sebuah aktivasi non-linear yang bisa dibilang yaitu fungsi aktivasi binary di sini. Jadi kita akan menghitung dengan fungsi aktivasi linear dan fungsi aktivasi non-linearnya. Jadi mana yang lebih efektif atau lebih bagus hasilnya. Jadi kita akan lihat. Nah, langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini kita menginisialisasikan saja di kotak pertama ini menginisialisasikan inputan dari logika N-nya. Di sini ada 2 inputan, tentu saja sama targetnya ya. Kemudian di sini kita akan mengimport beberapa library, di mana di sini kita import kerasnya yang paling utama karena kita menggunakan Python keras. Kemudian kita import numpy-nya dan kita import matplotlib-nya karena kita akan membutuhkan untuk menampilkan grafik dari hasil trainingnya nanti. Nah, di sini kita akan memasukkan modelnya. Ini model pertamanya ya. Di sini ada model sama dengan keras sequential, di mana layers-nya itu bertipe dense dan dia memiliki 1 unit, yaitu 1 neuron. Untuk input shape-nya itu dia akan menerima vektor 2 dimensi ya. Dan untuk default aktivasinya sendiri yaitu kita menggunakan default linear di sini. Kemudian kita masuk ke model compile. Di sini untuk model compile-nya kita menggunakan optimizer SGD atau stochastic gradient descent, dan loss-nya kita menggunakan MSI seperti biasa, mean squared error. Langsung saja bisa kita jalankan di sini. Dan sudah berhasil jalankan. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi baru dengan nama loss history. Jadi fungsi ini berfungsi untuk merekam nilai loss-nya nanti atau fungsi loss-nya nanti. Nah, di mana nanti di method onTrainBatchBegin ini nanti akan dipanggil otomatis oleh keras sebelum training dimulai gitu. Jadi sebelum dia dimulai, dia akan menginisialisasikan list kosong yaitu dengan nama self losses untuk menyimpan nilai loss-nya nanti. Kemudian ada metode kedua yaitu onBatchEnd. Nah, nanti metode ini dipanggil setelah setiap batch selesai diproses. Di mana nanti parameter batch-nya ini berisi nomor batch yang baru selesai diisi, yang baru selesai. Kemudian untuk logs-nya ini berisi metrik saat ini. Kemudian di sini ada logs.get-nya yaitu loss. Ini mengambil nilai loss dari dictionary. Nah, setelah itu kita jalankan fungsinya dan berhasil. Selanjutnya kita masuk ke persiapan datanya atau
setting datanya ya. Seperti yang udah kita inisialisasikan di atas sini. Jadi nilai X atau inputannya itu ada dua dimensi. Ada numpy array-nya 11, 10, 01, 00 dengan tipe data integer. Kemudian ada targetnya di sini numpy array-nya yaitu 1000 dan tipe datanya integer juga. Langsung kita jalankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan untuk menampilkan arsitektur awalnya, arsitektur dari codingan kita. Nah, codingannya ini berfungsi untuk menampilkan ringkasan arsitektur dari model neural network yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, ini seperti cetak birunya ya. Jadi dengan model.summary kita jalankan saja. Nah, di sini bisa dilihat untuk modelnya itu menggunakan sequential underscore 3 dan layer-nya itu dense underscore 3 dengan tipenya tuh dense. Kemudian output shape-nya itu non 0,1 ya. Jadi nonnya ini merupakan batch size-nya. Jadi nanti dia fleksibel ya untuk batch size-nya. Kemudian satunya ini merupakan neuron output-nya dan parameternya itu ada 3, di mana nanti berisi 2 bobot dan 1 bias. Ini total parameternya 3 dengan 2 bobot dan 1 bias. Untuk trainable parameternya yaitu total semua parameter yang bisa di-train itu ada 3. Kemudian untuk non-trainable parameternya itu ada 0. Ini merupakan parameter yang tidak bisa di-train ya. Dia 0. Kemudian udah kita jalankan. Setelah itu kita masuk ke kode selanjutnya yaitu untuk membuat custom callback untuk merekam nilai loss selama proses training model. Jadi ini sama yang kayak di atas tapi lebih ini bersama dengan trainingnya ya. Jadi nanti di sini dia akan mengimpor kelas callback dari kelas yang menjadi kelas induk untuk semua callbacknya. Kemudian dia membuat fungsi callbacknya di sini kayak di atas ya. Kemudian di sini kita masuk ke untuk trainingnya. Nah, di sini training model pertamanya yaitu ada history sama dengan loss history di mana nah di mana nanti di history sama dengan loss history ini dia membuat objek untuk callbacknya. Kemudian model feeds-nya itu ada input dan parameter, kemudian ada epoch-nya. Di sini kita menggunakan 500 epoch ya. Ini termasuk singkat ya untuk 500 epoch. Mungkin teman-teman bisa menggunakan epoch yang lebih tinggi kayak 1000, 2000 sampai 5000 mungkin untuk hasil yang lebih signifikan. Kemudian untuk callback-nya sendiri kita panggil objeknya tadi yang udah kita buat sebelumnya. Nah, langsung saja kita jalankan untuk training pertamanya. Di sini agak lama, kita tunggu saja. Ini udah berhasil 500 epoch ya. Bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke codingan untuk visualisasi loss model pertama. Jadi kita akan menampilkan nilai loss-nya itu dalam bentuk grafik ya. Jadi kita menggunakan library bentar.
Jadi kita menggunakan library matplotlib tadi. Di sini kita buat plotnya, plot 2 kita namakan, terus plot figure dan loss values-nya 2, history 2, loss. Ini bisa dipelajari di lebih dalam di library matplotlib-nya. Langsung saja kita jalankan dan kita lihat hasil dari grafiknya. Aduh, salah ya di sini harusnya. Oh iya, ini training pertama, mohon maaf. Jadi di sini pantasan tadi kok langsung plot 2 yang kita buat, ternyata di sini untuk menampilkan nilai loss dari training model pertama tadi. Jadi ada loss values-nya, history loss dari kita buat plot pertama di sini untuk model pertamanya tadi. Langsung saja kita tampilkan. Nah, untuk aktivasi linearnya ini dia bisa dilihat di sini sangat konvergen ya. Jadi dia makin lama dia makin mendekati 0 di sini. Di grafiknya tuh sangat konvergen untuk yang linearnya. Nah, sekarang kita kan ingin melakukan perbandingan. Jadi kita akan membuat model kedua di sini, model training kedua, di mana model keduanya ini kita tetap sama menggunakan unitsnya 1, untuk input shape-nya 2. Nah, di sini bedanya. Untuk activation-nya sendiri kita menggunakan activation tanha. Karena sebelumnya itu default-nya linear ya. Jadi kita masukkan di sini activation tanha, dan untuk model compile-nya ini masih sama menggunakan SGD dan MSC. Langsung saja kita jalankan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke training model keduanya, yaitu kita membuat history baru dengan history 2 dan objeknya masih sama, loss history ya. Pakai kelas yang udah kita buat tadi. Kemudian model fit-nya juga masih sama dengan 500 epochs. Callbacks-nya kita pakai callbacks yang baru, yaitu untuk model kedua ini. Langsung saja kita jalankan di sini. Jadi kita tunggu untuk 500 epochs-nya ya. Nah, udah berhasil training model keduanya ini udah berhasil sampai 500 epochs. Kemudian nah selanjutnya kita tampilkan grafik dari aktivasi tanhanya, dari hasil loss aktivasi tanhanya. Sini kita buat plot baru, yaitu plot kedua, masih sama dan kita jalankan. Nah, hasilnya kalau kita lihat seperti ini ya, tuh dia lebih konvergen yang linear atau lebih bagus grafiknya yang linear daripada yang tanha. Tapi coba kita bandingkan kedua grafik tersebut ya. Di sini kita buat plot baru, yaitu plot 3 untuk perbandingan di mana X labelnya nanti untuk epoch dan Y labelnya itu untuk loss. Dan plotnya itu ada 2, yaitu linear dan tanha. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini bisa dilihat kalau linear itu dia mulainya dari atas ya, sampai dia mendekati 0. Sedangkan yang tanha itu dia dari awal udah mendekati 0 ya. Jadi dia lebih bagus daripada yang linearnya untuk perhitungan binarinya ini. Bisa lihat di sini grafiknya. Walaupun kalau kita lihat secara masing-masing grafik masing-masing grafik seperti ini dia terlihat lebih meyakinkan yang linear.
tapi nyatanya dia lebih mendekati yang lebih mendekati nol itu yang tanha. Jadi dia dari awal dia udah di sini posisinya, sedangkan yang linear itu dia udah di atas sini. Maka untuk menghitung nilai lossnya itu lebih efektif menggunakan non-linear tentunya, yaitu tanha ini termasuk non-linear. Sama kalau kalian coba lagi untuk ini training nilai randomnya ini, dia tetap ya untuk tanhanya dia tetap akan lebih bawah daripada yang linear. Jadi untuk kesimpulannya itu sendiri yaitu fungsi aktivasi linear itu tidak cocok untuk masalah nonlinear seperti yang kita gunakan pada kasus ini, yaitu kita menggunakan binary ya. Jadi fungsi aktivasi linear itu tidak cocok karena menghasilkan kombinasi linear dari input. Kemudian fungsi aktivasi tanha sendiri memperkenalkan non-linearitas sehingga jaringan mampu mempelajari pola yang lebih kompleks, makanya dia lebih mendekati nol dari awal daripada yang linear. Kemudian dalam praktiknya untuk masalah klasifikasi biner seperti ini, yaitu 0 dan 1, mungkin teman-teman bisa menggunakan aktivasi sigmoid pada output layer dan loss binary cross entropinya. Tentu saja contoh ini bertujuan hanya membandingkan dua aktivasi pada hidden atau output layer tunggalnya. Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan perbandingan fungsi aktivasi ini, kalian bisa coba bandingkan aktivasi linear ini dengan aktivasi sigmoid ya untuk output yang binary. Oke. Jadi sekian penjelasan dari materi kali ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.